Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tianika Eka Ananda dengan NIM L100200024. Saya dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang public speaking. Pentingnya public speaking bagi mahasiswa. Public speaking sangat penting karena dapat membantu untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam berbicara dan membangun rasa kepercayaan diri. Public speaking adalah elemen penting dalam kehidupan kita saat ini. Public speaking akan memungkinkan kita untuk membentuk koneksi, mempengaruhi keputusan, dan memotivasi perubahan. Ketika mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, pastinya pembelajaran tentang public speaking adalah sesuatu yang utama. Hal ini penting ketika hendak melakukan presentasi, mengerjakan tugas, terjun di masyarakat saat KKN, dan lain-lain. Semuanya jelas akan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Tanpa keterampilan public speaking yang cukup, kemampuan untuk maju di dunia kerja dan dalam kehidupan akan semakin terlimitasi. Karena public speaking adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling penting, namun juga yang paling ditakuti. Padahal ada banyak alasan pentingnya public speaking di zaman sekarang. Tujuan belajar public speaking. Yang pertama adalah menyampaikan motivasi. Percaya atau tidak, kata-kata biasa yang disampaikan dengan teknik public speaking yang dapat mampu merubah cara pandang seorang terhadap sesuatu. Bahkan tanpa disadari, seseorang juga bisa menularkan semangat dan energi baru melalui lisan kepada orang-orang di sekitarnya. Biasanya hal ini sering Anda jumpai bila berkunjung ke sebuah training motivasi. Dan yang kedua adalah menginformasikan sesuatu. Menyampaikan sesuatu informasi kepada khalayak umum merupakan tujuan public speaking yang paling dasar. Jenis informasi yang dibawakan dapat beragam, mulai dari ilmu pengetahuan, berita terkini, hingga pengumuman penting seperti bentuk penyuluhan mengenai jalannya sebuah gerakan sosial. Dan yang ketiga adalah mempengaruhi audiens. Selain dituntut untuk dapat mengolah suatu informasi agar mudah dipahami, seorang public speaker juga harus bisa membuat audiens tertarik mendengarkan topik yang dibawakan sampai akhir sesi. Kebanyakan dari audiens hanya dapat dipengaruhi oleh pembicara persuasif yang terlihat meyakinkan, karena umumnya tujuannya yang satu ini sering dipakai untuk kebutuhan pemasaran. Dan yang keempat adalah mengalihkan situasi. Ternyata keahlian berbicara juga dapat digunakan untuk mengontrol suasana dan kondisi di sekitar. Misalnya saat terjadi keheningan di suatu acara, public speaker dapat mengambil alih dan membuat suasana kembali hidup. Dan yang kelima adalah menghibur audiens. Disadari atau tidak, komedian yang biasa Anda saksikan di televisi atau acara lawak ternyata juga dituntut untuk menguasai cara public speaking dengan tepat. Sebab audiensi hanya akan merasa terhibur bila sang komedian dapat membawakan materinya dengan jelas dan menarik. Dan yang slide ke-6 adalah profesi yang membutuhkan kemampuan public speaker. Yang pertama adalah trainer, karena trainer menjadi profesi pertama yang bisa dijadikan sebagai pilihan. Trainer akan memberikan pelatihan dalam bidang tertentu kepada sejumlah orang yang menjadi peserta training itu sendiri. Aktivitas seperti ini biasanya bisa dilakukan oleh perusahaan atau bahkan oleh komunitas tertentu. Tujuan training tentu sangat jelas, ya ini untuk menguasai bidang atau hal tertentu yang pada umumnya bisa meningkatkan skill. Selain menguasai ilmu yang akan disampaikan, kemampuan public speaking akan sangat dibutuhkan dalam profesi yang satu ini. Karena harus bisa berkomunikasi dengan baik menguasai topik yang disampaikan, termasuk membuat seluruh peserta nyaman dan bisa menerima materi dengan maksimal dan tepat sasaran. Dan yang kedua adalah pembawa acara. Profesi yang satu ini juga sering disebut dengan MC atau
Master of Ceremony, pembawa acara bisa bekerja di berbagai bidang, mulai dari media hingga event-event lainnya. Kemampuan public speaking juga sangat dibutuhkan dalam profesi yang satu ini, apalagi jika acara yang dibawakan dihadiri oleh banyak orang. Pada umumnya, pembawa acara harus menguasai berbagai topik yang berbeda, sebab pekerjaan ini biasanya membawa Anda mengenal berbagai acara yang berbeda juga. Dan Anda harus membiasakan diri membuat banyak orang nyaman dan bisa mengikuti acara dengan menyenangkan, bahkan sejak dari awal acara hingga akhir acara. Dan yang ketiga adalah reporter. Reporter juga menjadi salah satu profesi yang membutuhkan kemampuan public speaking yang baik. Seorang reporter kerap harus meliput berbagai kejadian, bahkan yang di luar perkiraan sekalipun. Pekerjaan ini membawa Anda bertemu dengan banyak orang dan banyak lingkungan yang berbeda. Bukan hanya itu saja, Anda juga harus mampu membangun komunikasi dan mengajak narasumber untuk berbincang. Selain kemampuan public speaking, Anda juga harus memiliki kemampuan lainnya seperti membuat pertanyaan, mengklarifikasi, termasuk melaporkan hasil reportase kepada atasan. Dan yang keempat adalah entrepreneur. Profesi ini akan cocok untuk Anda yang menguasai bahasa asing dengan sangat baik. Berbeda dengan translator, karena seorang entrepreneur biasanya akan menangani langsung penerjemah bahasa di dalam acara tertentu, seperti seminar atau bahkan pertemuan lainnya. Karena hal ini tentu tidak mudah, terutama jika yang ditangani adalah acara formal dan cukup tenang. Penting. Selain kemampuan bahasa yang baik, kemampuan public speaking akan sangat dibutuhkan oleh entrepreneur. Karena profesi ini akan membawa Anda bertemu dengan banyak orang dengan acara yang berbeda juga, sehingga Anda bisa membutuhkan rasa percaya diri dan kemampuan komunikasi yang lebih baik. Dan kelima adalah moderator. Menjadi moderator membutuhkan keahlian public speaking. Karena saat menjadi moderator, Anda harus bisa menjadi penengah bagi para peserta diskusi dan pembicara yang hadir di sana. Selain itu, moderator juga akan menjadi pemandu keseluruhan acara tersebut. Untuk menangani acara yang seperti ini, tentu akan dibutuhkan kemampuan public speaking juga yang baik, apalagi jika acara yang dipandu terbilang besar dan memiliki jumlah peserta yang banyak. Dan yang keenam adalah yang dipelajari selama kuliah public speaking. Yang dipelajari selama kuliah public speaking adalah karakteristik public speaker, dan yang kedua adalah riset audiensi public speaker. Yang ketiga adalah elemen vokal dalam public speaking. Yang keempat adalah metode public speaking. Kelima adalah pidato. Dan yang keenam adalah teknik presentasi, dan masih banyak lainnya. Dan harapan setelah belajar public speaking adalah dapat merelasikan manfaat public speaking dalam kehidupan nyata, karena banyak manfaat yang dapat diperoleh ketika Anda telah menguasai soft skill satu ini. Yang pertama adalah membuat kepercayaan diri meningkat. Berbicara di depan halayak umum dapat membantu seseorang untuk meningkatkan kepercayaan diri, karena hal ini akan sangat berguna baik dalam kehidupan sehari-hari atau maupun saat berada di dunia kerja. Dan yang kedua adalah menumbuhkan skill berpublic speaking. Biasanya pemimpin yang baik perlu tahu bagaimana caranya berkoordinasi yang baik dengan anggotanya, karena itulah seorang pemimpin perlu tahu bagaimana cara public speaking dengan baik. Salah satunya bentuk implementasinya ditunjukkan melalui pengontrolan diri dalam memimpin para anggotanya. Dan yang ketiga adalah lancar dalam menyampaikan ide-ide. Berbicara di publik merupakan salah satu cara terbaik untuk menyampaikan ide atau gagasan dalam pemikiran. Orang lain tidak akan pernah tahu betapa hebatnya pemikiran yang Anda miliki bila ini hanya tersimpan dan tidak pernah disampaikan di hadapan umum. Begitulah presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.